Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat ya kalian ya di rumah sakit. Allah angkat sakitnya. Yang masih kesulitan Allah mudahkan. Yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Kaisam doakan kalian berhasil bersama. Amin. Oke guys, yampuy. Oke, Kaisam akan membahas satu peristiwa ya yang mungkin kita bisa belajar dari sini. Entah itu kalian sebagai wanita yang hidup di Hong Kong atau kalian sebagai istri yang hidup di Indonesia. Oke. Dari kasus ini apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil ya cuy ya? Jangan sampai nih kita merugi ya cuy. Jangan sampai kita ini jadi pelakor. Jangan sampai kita ini merusak rumah tangga orang. Oke. Pekerja migran ini sebenarnya 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, karena Kaisam tuh banyak yang chat Kaisam, jadi Kaisam pusing waktu kapan ya. Pokoknya dia itu 2 bulan yang lalu. Kalian ingat nggak yang kayak Tisam pernah cerita bahwa suaminya itu ditangkap pas di toilet, ya kan? Nah itu alhamdulillah suaminya sudah pulang cuy. Jadi mbaknya ini memang belum pernah sama sekali ke Hong Kong. Jadi dia ini punya suami yang diajak temannya untuk bekerja di Hong Kong. Sesamanya di Hong Kong, dia ini kan masa visa turisnya habis ya 1 bulan ya. Nah dia ke Macau, balik lagi ke Hong Kong ya cuy ya. Tapi tetap aja karena saking hidup di Hong Kongnya sudah berbulan-bulan, ini menjadikan visanya dia ini overstay ya kan. Pekerjaan di Hong Kong tanpa backingan ya susah ya. Tanpa channel, tanpa agensi yang bisa menyalurkan pekerja resmi ya tuh susah nih kayak gini. Ya kita nggak pernah tahu nih suaminya hidup di Hong Kong ini numpangkah sama perempuan yang di Hong Kong, atau dia memang bekerja ilegal untuk supaya dia bertahan hidup. Ngakunya sih istrinya yang ada di Indonesia ini ditransferin duit terus cuy dari suaminya karena punya anak di Indonesianya juga. Nah singkat cerita, sudah nih ketangkep kan pas di WC itu. Jadi dia ini kan overstay posisinya, terus ditangkap sama polisi. Nah terus meninggalkan jaminan pada waktu itu 2.000. Akhirnya dia jadi tahanan luar. Nah setelah jadi tahanan luar, si laki-laki ini ngomong sama istrinya yang ada di Indonesia, saya mau mengajukan paper. Nah maka dari itu nih istrinya dari kemarin-kemarin itu nanya, Kaisam paper itu apa sih? Kaisam bisa pulang ke Indonesia nggak kalau anak paperan? Jadi paniknya istri yang ada di Indonesia ini takut suaminya nggak bisa pulang ya kan. Kalau misalkan masalah nafkah sih ya dinafkahin ya pastinya. Oke, singkat cerita, setelah berdialog ya si Kaisam kan ngomong kalau mau pulang sedia tiket pesawat, itu pasti akan segera dipulangkan. Terus akhirnya ya mungkin suaminya juga berat ya sama istri yang ada di Indonesia. Akhirnya ucapan istrinya untuk mengajak suaminya pulang aja itu diturutin cuy sama suaminya. Bulan lalu ini sudah pulang suaminya. Akhirnya mengabarkan kabar gembira tuh, Kaisam terima kasih ya. Suami saya sekarang sudah pulang. Oke, iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya udah cari rezeki di mana aja. Kalaupun laki-laki pengen cari kerjalah di Malaysia atau di mana ya guys ya. Karena di Hong Kong itu memang untuk menembus job cowok itu susah. Buat kalian hati-hati ya. Yang cari job cowok di sini diselusuri dulu. Kalau suruh bayar dulu jangan, karena masih banyak nih sindikat-sindikat di luar sana yang menawarkan pekerjaan laki-laki. Ya kan? Biasanya anak-anak yang cari part time itu biasanya diiming-imingi, kamu punya saudara laki-laki nggak? Itu udah modus cuy ya, jangan percaya, blok aja. Oke, lanjut ya. Bentar dulu guys, minum dulu ya boy. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Chat lagi nih, kayak Tisam, saya lagi sakit hati, saya sedih, patah hati, hancur hati saya. Waduh, kok ngomongnya udah berat ini. Kenapa kamu? Kaisam tahu nggak? Ternyata suami saya selama di Hong Kong, dia ini tinggal bersama perempuan anak paperan. Dimana saat ini Hamidun si ceweknya. Aduh, Kaisam itu sampai ngomong terus gimana? Apa sih yang pertanyaan yang pertama Kaisam tanya? Terus kamunya gimana? Ya kan? Karena Kaisam memposisikan dia yang bercerita gitu, dia yang punya hati yang patah ya cuy ya. Akhirnya saya ngomong Kaisam sama suami saya, mereka berdua ini sudah jujur
si perempuan yang ada di Hongkongnya ini peperan, ya kan, udah jujur kalau mereka ini saling menyukai, ya kan. Ya tidak mungkin Ferguson kalau tidak sama-sama menyukai tidak mungkin menghasilkan baby, ya kan, belum lahiran baru Hamidun. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Kaisam nanya sama istrinya nih, terus kamu gimana? Saya bilang sama suami saya, kamu pilih aku atau dia. Aduh. Terus kamu gimana? Tapi suami saya nggak bisa milih kayak Sam. Saya di situ hancur kayak Sam. Terus akhirnya saya minta pulang ke rumah orang tua saya sambil bawa anak. Oke, Kaisam jangan bilang-bilang ya saya kirim foto perempuannya, cukup Kaisam aja yang tahu. Ini mama ini kalau bergosip ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya juga dia ini lagi patah hati, lagi sakit hati. Yang dia lakukan adalah orang yang butuh mendengar pilunya, ya kan. Akhirnya kirimlah tuh. Oh iya, ya udah cukup tahu. Kaisam juga nggak tahu itu orangnya. Yang pasti dia ini anak peperan di sini lagi hamil ya. Waduh, kayak Isam dia hamil di Hongkong, nanti dia mendapatkan bantuan 20.000 dolar Hongkong Isam, karena yang lahiran di Hongkong itu dikasih. Enggak ya cuy, yang dikasih bantuan itu adalah dia yang laki-lakinya itu permanen residen, atau salah satu dari mereka adalah warga Hongkong asli yang memiliki identitas permanen residen. Ya tapi kalau misalkan dia lahiran di Hongkong, ya memang anaknya itu memiliki identitas Hongkong ya. Tapi ya harus diurus, karena ini peperan, otomatis pengurusan identitas anaknya juga akan sulit, ya kan. Ini masnya lagi keren ya, ke Hongkong bukannya cari kerja malah menanamkan bibit. Itu memperlancar sejarah kayak di sama. Aduh ini ya, kadang itu pentol nggak bisa menahan ini lajunya ya. Nah singkat cerita cuy, ya udah Kaisam itu memotivasi nih mbaknya, karena apa, lagi drop ya. Wanita mana yang nggak keiris-iris ya cuy ya hatinya, ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Cuy? Yang terjadi Kaisam ngomong, inget nggak? Kayak Kaisam pernah upload video dimana 2 bulan mau finish, mbaknya ini ternyata suaminya malah sudah nikah siri, ya kan. Jadi hati yang terluka itu bukan cuma kamu, ya kan. Di luar itu banyak perempuan-perempuan yang dizolimi seperti ini, ya kan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jadi pertanyaannya itu bukan untuk memilih suami kamu memilih kamu dan dia. Toh pada kenyataannya suaminya sudah memilih dia gitu kan. Kalau misalkan dia memilih kamu, nggak akan mungkin terjadi perselingkuhan, bener nggak cuy? Jadi pertanyaan bodoh adalah kamu pilih saya atau dia? Ya kalau kayak Tisam sih ya wis lah. Angkat koper, sudah. Kamu dengan dia saja, sana kembali ke Hongkong, bisa nggak? Ya kan nggak bisa ya cuy ya. Ya biar kesiksa batinnya, ya kan. Jangan hanya karena kita ini dinafkahi, ya memang kan status istri kan wajib dinafkahi ya cuy ya. Ya kan, kalau misalkan mungkin yang anak peperannya ini mungkin mampu menafkahi, ya kan. Ya kan beda pola, ya kan. Akhirnya ya sudah, kamu tenangkan dulu di rumah orang tua, terus kan jangan pernah bertanya kamu pilih dia atau kamu gitu, karena kamu akan mungkin ada di sakit hati karena merasa suami kamu itu sudah tidak bisa memperjuangkan kamu. Ya udah nggak apa-apa, batasi diri kamu. Ya udah, ini adalah ujian rumah tangga, tergantung mbaknya, ya kan. Kalau misalkan ikhlas ridho nih memaafkan sang tsunami, ya silakan lanjutkan samawanya, ya kan. Jadikan ini adalah ujian. Nah suaminya suruh tobat nasuha, ya kan. Sudah mencelupkan si pentol ini kepada goa yang lain. Aduh bercocok tanam cuy. Nah ini warningnya apa? Warningnya nih buat kalian yang menggebu-gebu nih suaminya untuk ditarik ke Hongkong. Ya Kaisam sih saranin aja, di sini tuh banyak 1000 bidadari cuy. Siap-siap aja. Wis Kaisam saya nggak jadilah nyuruh suami saya kerja di Hongkong. Udah biarin suruh nyawa aja di sana. Iya ya. Kita tuh nggak boleh manja cuy. Jadi perempuan itu nggak boleh manja. Oke, mungkin kita berpikirnya ya lumayan lah gaji di sini gede, ya kan. Tapi kalau misalkan menembus sini susah gitu, ya jangan dipaksakan. Udah nyampe sini, suaminya udah kerja di sini, nggak tahu diri gitu kan, malah mencari lubang-lubang yang lain. Nah untuk anak peperan ya, oknum peperan di luar sana, ya mungkin ada laki-laki yang tersesat seperti ini, jangan dimanfaatkan, ya kan. Ingat, dia punya keluarga nggak? Diselusuri dulu nih sebelum kalian itu memeluk laki-laki milik orang lain, ya kan. Iya Kaisam, saya menyesal Kaisam, kenapa saya punya anak dari laki-laki yang sudah beristri. Iya
laki-laki itu nggak ada bekasnya. Laki-laki itu bisa aja berbohong kalau dia itu duda, ya kan. Kita nggak pernah tahu istri di rumahnya gimana sih perasaannya, ya kan. Ada anak di sana, ada apa namanya, istri yang menunggu. Mungkin saja nih dia itu dalam sujudnya, sholatnya, dia selalu mendoakan suaminya yang lagi kesusahan di Hong Kong untuk segera pulang, ya kan. Sedangkan sudah pulang, suaminya malah bertingkah seperti itu. Aduh, jadi pelajarannya apa nih cuy dari kejadian kisah ini? Gimana sih cuy? Ayo kita semangati mbaknya nih yang ada di Indonesia yang mungkin saat ini lagi galau ya, karena si laki-laki ini sudah menitipkan benih benih di rahim perempuan di Hong Kong ya cuy ya. Perasaannya pasti akan terluka ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Yang salah siapa? Yang salah pelakornya, suaminya, atau istrinya? Yang benar siapa? Yang benar ya istrinya ya, karena dia sudah menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang istri. Oke, yang salah siapa? Yang salah adalah suami dan pelakornya. Apakah disalahkan juga Kaisang perempuan pelakornya di sini? Iya, salah juga lah, ya kan, namanya tidur sebelum ada akad, yang saya salah lah. Oke, ya mungkin itu aja sharing Kaisang hari ini. Ayo guys, semangat ini ya, jangan sampai ngedrop, karena semua ini tuh ya memang problem gitu di Hong Kong ya. Aduh, pusing. Ya nggak apa-apa, namanya Kaisang itu lagi belajar mempelajari bahtera rumah tangga, wes, masya Allah. Maklum ya guys ya, Kaisang itu kan ajak bergosip sama kalian, tapi dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah positifnya. Sepakat? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampuy.